Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Tapi bohong. Pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Bila memang kau tak bisa bersama, jika lelah. Saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Hakim. Gaji guru naik 300%, cuma bertahan 3 detik langsung dibatalin lagi, diralat sama presiden. Kocak banget, udah nggak bisa marah. Beneran, Pak Prabowo paling jago menghibur rakyat. Ya Allah, sing ageng hapunten ya Allah ke Presiden Abi. Nah, jadi sampai sini paham kan, geng ya? Kenapa bukan gaji para guru yang dinaikin? Karena kalau semua guru, nasib para guru sejahtera, artinya ya dapat memperbaiki kualitas masa depan bangsa ke depannya lebih cerdas. Ya, maka itulah mimpi buruk bagi para penguasa yang inkompeten. Kenapa malah sebaliknya, justru gaji hakim yang dinaikin? Supaya biar gampang lah diatur gitu. Jadi amunisi utama para penguasa adalah fulus, biar semuanya berjalan mulus gitu. Jangan pernah berharap untuk pemerintah dapat memprioritaskan dunia pendidikan di Republik ini, karena memang mereka nggak mau orang cerdas yang kelola negeri ini. Jadi dari tempat ini juga saya mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya kepada para seluruh guru dari Sabang sampai Merauke ya, karena sudah diprank sama presiden sendiri. Hidup Jokowi! Begitu dengar gaji guru naik 300%, satu ruangan langsung cerah. Hampir sujud syukur ya kan? Tapi 2,5 detik kemudian diralat. Yang naik ternyata gaji hakim, bukan guru. Guru langsung hening. Bukan sinyal yang hilang, tapi harapan. Hari ini para guru sempat merasakan jadi profesi paling tajir di negeri ini. Walaupun cuma 5 detik. Saat pidato resmi di DPR RI, kalimat kenaikan penghasilan guru sampai hampir 300%. Sukses membuat jutaan guru tersenyum haru. Membayangkan cicilan lunas, renovasi rumah, hingga sertifikasi yang tak lagi bikin deg-degan. Tapi kebahagiaan itu langsung sirna. Direvisi, ternyata hakim-hakim kita yang gajinya naik. Maaf, kata Prabowo. Dan seketika guru kembali menatap tumpukan RPP, administrasi, dan lembar penilaian yang belum selesai. Nah, meskipun begitu, guru tetaplah guru, tetap mengajar dengan hati, tetap mendidik dengan sabar, meski seringkali kesejahteraannya hanya hadir sebagai. Semoga suatu hari nanti ucapan hari ini salah sebut benar-benar menjadi kenyataan. Karena guru tidak meminta kaya raya, hanya ingin dihargai dengan layak. Sebuah momen viral terjadi saat Presiden Prabowo Subianto berpidato di depan anggota DPR RI pada Rabu 20 Mei 2026. Beliau sempat bikin kaget satu Indonesia gara-gara salah sebut soal kenaikan gaji. Pernyataan yang awalnya bikin bahagia ini ternyata menyimpan makna lain yang menarik untuk kita bahas. Awalnya bikin senang.
Di tengah-tengah pidatonya yang berapi-api, Presiden Prabowo Subianto dengan lantang menyebutkan kalau pemerintahannya sudah berhasil menaikkan gaji guru sampai hampir 300%. Nah, bayangkan saja betapa senangnya para tenaga pendidik saat mendadak dengar kabar bahagia ini langsung dari mulut Presiden. Langsung diralat cepat. Tapi sayangnya kebahagiaan itu cuma bertahan beberapa detik saja. Presiden Prabowo langsung sadar dan buru-buru meralat ucapannya. Ternyata yang dimaksud, yang naik gajinya gila-gilaan, ternyata bukan guru. Nah, itu adalah penghasilan untuk para hakim, bukan para guru. Menariknya, banyak warganet yang justru melihat sisi lain dari kejadian ini. Nah, dalam ilmu psikologi, fenomena kesleolida atau periudan selip seringkali mencerminkan apa yang sebenarnya sedang dipikirkan secara mendalam oleh alam bawah sadar seseorang. Apakah ini pertanda kalau Presiden Prabowo sebenarnya memang punya keinginan kuat untuk mensejahterakan para pahlawan tanpa tanda jasa? Harapan yang belum padam meski cuma salah ucap, momen ini sukses memantik kembali harapan publik. Banyak yang mendoakan agar kesleolida sang presiden bisa jadi doa yang segera dikabulkan di masa depan. Apalagi peran guru jelas sama vitalnya dengan para penegak hukum dan membangun pondasi negara yang kuat. Kalau menurut kamu wajar nggak sih kalau gaji guru di Indonesia beneran dinaikkan sampai 300% suatu saat nanti? Presiden Prabowo salah sebut gaji guru naik 300%. Padahal yang dimaksud adalah gaji para hakim. Nah, pidato Presiden Prabowo menjadi sorotan saat rapat di paripurna DPR RI. Saat rapat paripurna di DPR RI viral di media sosial karena sempat salah menyebut kenaikan gaji guru hingga 300%. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo kembali langsung mengoreksi ucapannya dan menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah kenaikan penghasilan para hakim, bukan guru. Potongan video tersebut itu ramai dibagikan warganet dan memicu berbagai komentar bernada sindiran hingga candaan di media sosial. Banyak netizen menilai pernyataan tersebut membingungkan di tengah tingginya perhatian publik terhadap kesejahteraan guru dan tenaga pendidik Indonesia. Nah, perdebatan pun meluas, mulai dari soal kenaikan gaji aparat negara hingga harapan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan guru di masa depan. Kesejahteraan guru di masa pemerintahan saat ini. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu, pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf saudara, keliru. Pak Presiden keliru. Bukan guru, bukan ya. Ini hakim maksud Pak Presiden. Gaji hakim yang naik 300%. Kalau gaji guru, ya kita coba nanti ditunggu aja ya. Jadi sabar guru-guru, sabar. Ini tadi keliru ya. Sabar, ini tadi keliru. Bukan guru. Hakim, maksudnya hakim yang 300%. Kita tunggu aja. Besok pidato insya Allah. Sering pidato. Karena itu, pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf. Perkenalkan, saya dengan Nela. Dengan ini menyampaikan permohonan maaf saya yang sedalam-dalamnya dan yang sebesar-besarnya karena saya adalah salah satu orang yang ikut serta memilih beliau dalam pemilihan 2024 silam. Saya sangat tidak menduga-duga dan sangat-sangat tidak menyangka-nyangka situasi seperti ini bisa terjadi. Dan saya mohon maaf kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan.
Dan saya sendiri tidak mampu mengatakan bahwa semua ini baik-baik saja. Saya mengakui bahwasanya saya tidak berkompeten dalam hal pilih-memilih, sehingga saya pun masuk jebakan Batman. Akhir kata, saya ucapkan selamatkan diri masing-masing.